Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustazah bikhair aidan. Ketemu lagi bersama Ustazah Fatma. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Are you ready to study? Before we start the learning, let's pray together. Ta'awud basmalah abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pembelajaran Al-Islam kali ini akan berjalan lancar ya anak-anak. Selamat belajar anak-anak. Pekan pertama lalu, Ustazah dan anak-anak sudah belajar ya tentang surat Al-Asr. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perilaku terpuji yang ada dalam surat Al-Asr. Apa saja itu? Ada 4 anak-anak, tapi kita akan belajarnya satu persatu ya. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, saling menasihati. Dan yang keempat, bersabar. Kita akan belajar tentang disiplin dan menghargai waktu anak-anak. Keduanya sangatlah penting. Yuk kita simak. Pertama, kita akan belajar tentang perilaku terpuji, yaitu disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas anak-anak. Nah, anak-anak sudah memiliki tanggung jawab terhadap tugas belum? Hayo, tugasnya sudah dikumpulkan belum? Sudah ya? Insya Allah anak-anak kelas 3 semuanya disiplin, rutin mengumpulkan tugas dan teratur. Orang yang disiplin hidupnya menjadi teratur anak-anak. Ketika kita berlatih untuk disiplin sejak saat ini, maka insya Allah hidup kita akan teratur. Apa sih Ustazah ciri-ciri orang yang disiplin itu? Ada 4 anak-anak. Yang pertama, selalu mentaati peraturan. Yang kedua, selalu tepat waktu. Anak-anak jangan sampai kita lalai ya terhadap waktu. Anak-anak juga jangan lupa sholatnya tepat waktu. Nah, yang ketiga adalah selalu hidupnya terjadwal dan teratur. Bangun pagi, sarapan, bersiap untuk belajar dan bertemu teman-teman melalui Zoom meeting ya kalau sekarang. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, yang keempat adalah selalu melaksanakan tugas dengan baik. Misal, hari Senin Ustazah memberikan tugas, maka upayakan anak-anak kerjakan hari itu juga ya. Karena anak-anak harus terus belajar meskipun stay at home. Perilaku terpuji kedua adalah menghargai waktu. Penting sekali anak-anak. Menghargai waktu adalah perilaku memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan menghargai waktu, maka hidup menjadi bermanfaat anak-anak. Ustazah dan anak-anak sama-sama memiliki 24 jam dalam sehari.
Tetapi jika kita tidak menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka 24 jam itu akan sia-sia anak-anak. Anak-anak mau sia-sia atau bermanfaat waktunya? Bermanfaat ya tentunya. Maka kita harus senantiasa menghargai waktu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, membantu orang tua, beribadah, dan tetap di rumah saja. Ada 3 ciri-ciri orang yang menghargai waktu. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kalau sekarang anak-anak tidak datang ke sekolah, maka mengumpulkan tugasnya tepat waktu ya. Oh iya, atau ketika bergabung ke Zoom meetingnya anak-anak tepat waktu. Itu adalah ciri orang yang menghargai waktu. Yang kedua, mengerjakan tugas tidak diundur-undur. Semakin diundur-undur akan semakin menumpuk tugasnya. Dikerjakan tepat waktu ya. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang baik. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, ketika ada waktu luang, maka anak-anak bisa membantu orang tua, membaca buku, menghafal, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, disiplin dan menghargai waktu sangatlah penting. Sampai ada pepatah barat yang mengatakan bahwa time is money, waktu adalah uang. Ketika kita mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk orang yang kaya dengan kemanfaatan. Nah, pepatah Arab juga mengatakan al-waqt kas-saif, waktu bagaikan pedang. Ketika kita punya pedang, mungkin akan terlihat keren ya. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka bisa-bisa pedang itu menusuk diri kita sendiri. Begitu juga waktu. Kita punya banyak waktu, tapi bila kita tidak memanfaatkannya dengan baik untuk bermalas-malasan saja, maka kita akan sia-sia hidupnya. Begitu anak-anak. Saking pentingnya waktu, Rasulullah juga sudah mengingatkan kita semua umatnya melalui sabda beliau. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jagalah waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan jagalah masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Nah, anak-anak, segala kenikmatan yang kita miliki saat ini, mari kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Masih muda, kita manfaatkan untuk belajar. Kita masih sehat, kita manfaatkan untuk datang ke masjid, menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Kita masih memiliki kekayaan dan rezeki dari Allah, maka kita wajib berinfak, sedekah, dan berbuat baik. Kemudian, kita memiliki waktu yang luang. Mungkin anak-anak saat ini banyak di rumah saja ya, banyak waktu luangnya. Nah, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum nanti kembali sibuk dengan belajar di sekolah. Dan yang kelima adalah kita wajib menjaga masa hidup kita sebelum masa kematian. Maka selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita harus senantiasa berbuat baik ya anak-anak. Karena orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung pembelajaran kali ini. Kita sudah belajar tentang perilaku terpuji. Apa saja tadi ya? Disiplin dan menghargai waktu, betul. Nah, selamat belajar anak-anak. Don't forget to be happy. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard. And for all my students, don't forget to be healthy and to be happy. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya, dan juga hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.